mungkin karena keadaannya saja yang tidak memungkinkan, dan juga masih bisa diupayakan secara kekeluargaan, dan silakan cari titik temunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat ruang advokasi yang kami hormati. Di video kali ini kami hendak membacakan ada konsultasi dari Bunda Ata. Ini langsung saja kami bacakan. Mohon bantuan sarannya. Ibu mertua telah menghibahkan tanah kepada kedua anak, laki dan perempuan. 1. Tanah di atasnya berdiri rumah anak laki, 2 tanah saja anak perempuan. Semuanya setuju, tidak ada masalah. Kemudian ibu menginformasikan ke kedua anak bahwa ibu masih punya 2 tanah yang akan dihibahkan juga. Sebut saja tanah A dan tanah B. Pada saat itu ibu menginformasikan ke kedua anaknya bahwa luas kedua tanah itu sama. Hanya saja tanah A hanya bisa jalan motor, tanah B di pinggir jalan aspal. Pada saat itu kedua anak tidak mengetahui mengurus tanah dan sertifikat, hingga anak laki memilih tanah A karena dirinya merasa sudah mendapatkan rumah pada hibah pertama. Permasalahan muncul ketika anak laki akan mengurus tanah A karena ternyata itu belum atas nama ibunya, masih tetangga, dalam artian utang piutang, dengan luas tanah 900 dan tanah yang digadai 200. Di situ anak laki mencari info, pengurusan tanah ternyata ribet karena harus pengeringan, pecah, sertifikat, AJB dan balik nama semua diserahkan ke anak laki, dan bila di total habis sekitar 30 jutaan. Sudah dipastikan pihak tetangga tidak dapat mengeluarkan biaya dalam proses AJB, pajak, dan lain-lain karena orang tidak mampu. Akhirnya proses pengurusan tanah dipending oleh anak laki. Selang beberapa bulan, adiknya akan bangun rumah di tanah B, sertifikat nama ibu, yang ternyata luas tanahnya tidak seperti yang disampaikan ibu awal 200, ternyata 400, dan tanah terletak di pinggir jalan aspal. Dari situ, anak laki merasa ibunya tidak adil dan merasa dibohongi. Kemudian, anak laki mengajak ibu berkomunikasi terkait permasalahan tersebut, dan ternyata ibu tidak berkenan dan marah-marah. Kemudian anak laki mengajak adiknya berdiskusi, dan adiknya paham bahwa ibunya di sini ada ketidakadilan soal pembagian tanah. Kini kondisi keluarga menjadi canggung dan ibu tidak mau menyapa anak lakinya atau mendiamkan. Yang ingin saya tanyakan, apakah tindakan anak laki salah menanyakan hal tersebut ke ibunya? Kejelasan yang ternyata tanah A ini adalah tanah gadai, sulit untuk diproses. Anak laki dituduh ragus dan dituduh masih ingin minta jatah tanah yang dihibahkan ke adiknya. Jadi atas pertanyaan yang ditanyakan oleh Bunda Ata ini terkait salahkah anak laki ini menanyakan kepada ibunya tentang status tanah tersebut. Nah, atas pertanyaan si anak tadi, anak laki dituduh rakus dan dituduh masih ingin minta jatah tanah yang dihibahkan ke adiknya. Jadi setelah membaca kronologisnya, di sini anak laki tidak dapat mengurus surat-surat karena katanya tadi ribet. Namun terhadap pertanyaan tersebut kepada ibunya itu tidak salah. Nah, mungkin karena keadaannya saja yang tidak memungkinkan, dan juga masih bisa diupayakan secara kekeluargaan, dan silakan cari titik temunya karena ini masih di lingkungan keluarga. Adapun yang pihak anak laki-laki tadi dengan anak perempuan itu sudah
mendapat kesepakatan bahwa sebenarnya ada ketidakadilan soal tanah. Jadi antara anak laki-laki dan anak perempuan silakan berbicara dengan ibunya secara baik-baik, kemungkinan hal tersebut bisa terselesaikan. Kami pikir ini yang dapat kami sampaikan dari Ruang Advokasi. Buat rekan-rekan dan sahabat Ruang Advokasi yang mempunyai persoalan yang sama terkait dengan peristiwa hukum, persoalan hukum, dan apabila memiliki persoalan hukum yang berbeda juga bisa ditanyakan di Ruang Advokasi atau di salah satu sosial media bantuan hukum kami yang akan kami taruh ya di video ini. Kami pikir ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.